nih. Minggu pagi kami telah berada di pelabuhan feri Larantuka. Kami akan menyeberang ke Pulau Timor. Tujuan kami adalah Kupang dan akan meneruskan perjalanan ke Dili di Timor Leste. Kapal feri ini tiba subuh dari Kupang. Ini adalah kapal tambahan. Kapal ini akan menampung lonjakan para penziarah yang baru saja mengikuti ritual Semana Santa di Larantuka. Mereka akan pulang ke sejumlah pulau di NTT melalui Kupang. Kami keluarga Kusmayadi hampir saja tidak bisa berangkat, sebab ASDP memprioritaskan pemulangan jemaah daripada kendaraan. Beruntung, Moti akhirnya bisa masuk. Begitu kapal berangkat, kami langsung masuk ke Moti. Para penumpang lain ternyata tidak seberuntung kami. Di Geladak, kondisi kapal benar-benar sangat penuh oleh kendaraan dan orang. Tidak ada satu jengkal ruang pun yang kosong. Suasana serupa terjadi pula di dek atas. Para penumpang memenuhi sepanjang lorong dan ruangan. Untuk berjalan pun sangat sulit. Perjalanan seperti ini tentu saja membutuhkan kesabaran tinggi dari para penumpang. Apalagi perjalanan dari Larantuka ke Kupang akan ditempuh selama 12 jam. Kami tiba di Kupang sekitar jam 12 malam. Kami memilih menginap di Pelabuhan Bolok Kupang karena badan sudah terlalu capek untuk mencari tempat lain. Keesokan paginya kami langsung mencari konsulat Timor Leste di Kupang. Tujuannya adalah mencari informasi sekaligus
mengurus perizinan untuk membawa Simoti masuk ke Timor Leste. Namun, pihak konsulat malah menyarankan kami untuk langsung pergi ke perbatasan di Atambua. Proses perizinan akan dilakukan di sana. Jarak Kupang ke Atambua sekitar 277 km. Waktu tempuhnya sekitar 6 jam lebih. Namun perjalanan ke Atambua ditempuh selama 2 hari. Di kawasan Soe, kami berhenti dan menginap semalam. Kawasan Soe terbilang dingin karena berada di ketinggian. Kami tiba di Atambua sekitar jam 10 pagi. Kami akan pergi ke kantor Bea Cukai Atambua untuk mengurus perizinan Simoti. Kami diantar Bang Heri, netizen warga Atambua. Petugas Bea Cukai Atambua sangat ramah dan informatif. Kami diberitahu tata cara sekaligus persyaratan membawa kendaraan ke Timor Leste. Jadi begini Bapak, di sini ada lembar ini. Kami akan menjelaskan dari pertama ini Pak, alurnya. Pemohon itu kami bagi menjadi 3. Yang pertama itu pemiliknya langsung, yang berupa STNK langsungnya itu tuh itu juga pengemudinya. Nah itu kami langsung berikan kemudahan, langsung kita urus yang fotokopi SIM, KTP, paspor sama STNK-nya itu tadi ya. Nah kalau misalkan di STNK-nya itu atas nama orang lain, tapi padahal yang memang punya mobilnya pengemudinya. Nah itu ada fotokopi bukti jual belinya. Nah, sedangkan kalau misalkan pinjam mobil kayak gitu, itu ada surat kuasa dan identitas pemilik mobilnya itu, fotokopi KTP-nya kan. Kalau misalkan pinjam rental kayak gitu, identitas kartu pegawainya, begitu. Setelah itu nanti kami masuk ke sini. Nah, dokumen pelengkapnya itu berupa apa saja? KTP, SIM, paspor, sama STNK. Baik. Setelah itu kami periksa juga kendaraannya, apakah sesuai sama STNK atau enggak. Nah, setelah selesai, kami input di aplikasi Amansa kami. Setelah itu keluar nanti suratnya, bisa Bapak langsung jalan. Baik. Itu setelah itu setelah keluar surat SPMK, apa yang akan dilakukan oleh para seperti saya nih di perbatasan nanti? Nah, dari perbatasan nanti bertemu, kalian kan dapat 3 dokumen, rangkap itu. Yang pertama itu untuk waktu pas berangkat, nanti petugas kami ke sana ngecek apakah sama atau enggak. Setelah itu nanti satunya lagi untuk yang di Bea Cukai sana, Bea Cukai Timor Leste. Nanti dapat 1 mereka. Nah, itu nanti dapat tulisan juga. Nah, jadi kan tinggal 1. Itu 1 itu harus jaga benar karena waktu kembali harus ada itu nanti. Datang, makanya ini SPMK-nya ini sebagai bukti aja ini. Baik. Juga datang. Baik. Terus nanti dari pihak kepolisian ada juga harus dokumen yang harus disiapkan, nggak ada? Untuk itu STNK-nya nanti dititipkan di sana Bapak. Di lintas batas? Iya, di lintas batas nanti. Di PLB-nya. Oh gitu. Ya. Nanti saya akan tanya lagi setelah diisi dulu. Oh iya. Jenis motorhome. Jadi ini seperti rumah. Untuk saya cek ini aja Pak, nomor rangkanya saja Pak. Gimana ya? Di depan sini ada Pak? Biar saya lihat. Oke Pak. Perjalanan dari Atambua ke perbatasan ditempuh sekitar 45 menit. Jalannya sangat mulus dan bersih. Rumah-rumah warga pun tampak bagus. Ini menunjukkan perekonomian warga di perbatasan tergolong baik. Fasilitas batas negara. Sana udah Timor Leste. Kita lihat.
Iya? Iya. Pak, kalau nanti misalnya ternyata kami tidak jadi ke Dili sore ini, kami menginap di dalam boleh parkir kendaraan. Konsultasi sama orang BPPI dah. Terima kasih, Pak. Rambut ya saya kan. Bu, arsiteknya mana? Ini udah masuk ke diri, itu Ah, langsung diri. itu bukan, belum. Kita masih ada. Halo, Pak. Dokumennya, Ada? dokumen bea cukainya. Ini. Boleh lihat dalam. Oh, silakan. Matiin aja, Pak. Dibuka pintunya, guys. Halo, Pak. Halo, apa kabar? Baik. Dodi, Pak. Halo, Pak. Halo, Pak. Saya Dodi, Pak. Ya. Saya Dodi. Iya. Ini keliling kemana nih, Pak? Kami keliling Indonesia. Ini kami sudah 8 bulan di jalan. Sekarang, nah ini silakan. Ini Cek dulu ya, Pak. silakan. Permisi. Silakan. Dibuka jendelanya. Dan nggak panas. Ini memang rumah yang kami bawa gendong sehari-hari. Oh, ini di jalan ya, Pak? Iya. Sudah sampai di mana aja, Pak? Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, dan sekarang ke Kupang. Oh, gitu. Rencananya akan nyebrang dulu ke Dili. Tapi kalau misalnya kami memutuskan untuk baru besok pagi ke Dili, apakah memungkinkan kami misalnya parkir di sini dan menginap dalam mobil? Boleh deh. Ya, besok pagi gitu karena Oh, jangan diloloskan dulu ya. Jangan diproses. Kami memutuskan untuk menginap di pos lintas batas negara atau PLBN Mota Ain. Anak-anak diminta untuk mencari informasi tentang Timor Leste. Kami sangat kagum dan bangga dengan komplek PLBN Mota Ain. Sebab halaman depan Indonesia ini tampil begitu indah dan gagah. Kami tidak menyangka bisa sampai ke tempat ini setelah 8 bulan mengelana di keliling Indonesia. Tepat pukul 8 pagi, kami memulai petualangan ke Timor Leste. ini Pak. Ini. Ya. Bawa satu aja ya, kita simpan nanti. Makasih Pak Yonatan. Baik pemirsa, saat ini kita sedang berada di perbatasan pos lintas batas negara Mota Ain di NTT, dan di depan kita adalah wilayah Timor Leste. Ini adalah momentum yang lumayan sejarah bagi kami karena untuk pertama kali akan menyeberang ke Timor Leste. Begini suasana. Udah ya? Langsung keluar aja kita. Timor Leste Pak. Bagaimana, Bapak? Siap. Kemana, Bapak? Ke Dili. Takut Pak. Bawa senjata. Apa? Depan sehari. Maaf ya. Terus ini ke Dili. Kami nginep di Kedipang. Lihat nih. Ayo fotonya. Abang mau ada di sini. Ah, ada mobil. Ayo cepetan. Cepetan, injek border. Injek border.
Perasaan lumayan berkecamuk begitu meninggalkan Indonesia. Ini adalah pengalaman kami sekeluarga ke luar negeri bersama si Moti. Apalagi negara yang akan dituju adalah Timor Leste, tetangga yang dulu pernah satu rumah dengan Indonesia. Sudah? Polisi dan tentara Timor Leste masuk dan memeriksa Moti. Mereka ramah, dan mereka juga ternyata masih bisa berbahasa Indonesia. Maaf, ini kita dengan Oh iya ya. Ini Ambo tahu. mobilnya parkir di depan. Oh baik, saya. Oke. Tidak itu kalau hiram. Kalau nih gini kan malah. Habis. Awas ya beneran. Dekat mana saya, Bos? Di depan sana ya? Baik, terima kasih. Setelah urusan di perbatasan selesai, kami langsung tancap gas ke Dili. Jarak tempuh dari perbatasan ke Dili sekitar 110 km. Ini jalannya udah dibangun ya. Ke perbatasan. Soalnya bensin pakai bahasa Indonesia. Kondisi jalannya sangat variatif. Mulai dari jalan tanah hingga jalan hot mix yang mulus. Timor Leste memang masih membangun. Tetangga yang buat tenda yang motor masih kecil apa? Dia pernah buat apa? Ya, penting kan untuk ini. Kita tetangin itu. Komunikasi, untuk cari data. Sunainya lebar sekali. Walau panas dan kadang berdebu, perjalanan sekitar 3 jam seperti tidak terasa. Apalagi pemandangan di sepanjang jalan begitu eksotik. Terpecah, ada yang campuran, ada yang jelek banget, ada yang jelek, ada yang bagus, ada yang bagus banget. Timor Leste, kami datang. Iya. Jadi apa namanya? Karena dalam masa pembangunan kali ya. Mereka juga kan lagi ngebangun, jadi jeleknya bukan main tadi. Ini lurus sama. Oh, nggak bener lurus ke sana. Cuman bandara yang sebelah kiri. Iya, bener ke sini. Akhirnya kami tiba di kota Dili. Sekilas, perekonomian kotanya masih kalah daripada Kupang. Namun hari itu kami belum mengeksplorasi lebih jauh kota Dili. Kami ingin segera sampai di kantor kedutaan Indonesia di Dili. Rencananya, kami akan parkir dan menginap di KBRI Delhi. Ini Indonesia. Nah, ini bisa masak dulu. Di sini.
Kami menginap 3 hari 2 malam di KBRI Dili. Kami diterima dubes dan staf kedutaan Dili. Pagi itu kami akan sarapan. Tujuan kami adalah Masjid Raya An-Nur, Kota Dili. Jaraknya tidak terlalu jauh dari kedutaan. Ini Alfurqon. Tuh, Huaseng. Wakatiri. Wakatiri itu ternyata itu nanti komunis. Iya. 7 mahasiswa yang dari Lisabon itu yang mewarnai Fretilin jadi komunis. Portugal emang dulu komunis. Masjid An-Nur adalah salah satu bangunan peninggalan Indonesia yang masih kokoh berdiri di kota Dili hingga kini. Masjid ini diresmikan pada tahun 1981 oleh Pangdam Udayana yang kala itu dipegang Brigjen Dading Kalbuadi. Masjid An-Nur menjadi pusat kegiatan umat Islam Timor Leste. Jumlahnya sekitar 1% dari total warga Timor Leste. Sementara itu, mayoritas warga Timor Leste memeluk Katolik. Sambil jalan aja Pak. Kalau Kami boleh. sempat mengobrol dengan warga lokal serta imam Ini- Masjid An-Nur. Oh jadi 40. Ini yang dulu apa namanya 80 Oh ini Kompleks Masjid An-Nur dihuni warga Muslim. Kami mencari sarapan di kawasan ini. Kasih sambal. belanja Like Gimana? remember that Rocket restaurant? coket restoran. Mata uang Timor Leste adalah dolar Amerika, Dolar. sehingga biaya hidup di kota Dili lumayan tinggi. Kalau biasanya pakai sen paus gitu. Kalau dulu pakai semuanya itu dari Amerika. Sen. Oh sekarang saya ini udah dari Timor Leste. Iya, sen paus gitu. Bu buat itu Bu, scrapbook. Oh ini pausnya. Hampir sama dengan pecahan Amerika. Ikut-ikut pecahan Amerika ya. Can I see one? Pecahan Amerika $2 ada. Jadi itu jadi tapi dalam bentuk sen 200. Oke, lucu ya. Iya. Kenang-kenangan. Berarti ini nilainya $2 ini 200 atau? Satu banding satu kalau sampai 200. Ini dia. Yuk. Terima kasih ya. Selamat Terima kasih Bang. Assalamualaikum. Kirain backpacker touring bawa ini gunung. Itu mobilnya ada di dalam masjid, mobilnya kayak truk. Ya mari. Sepedanya bah. Masjidnya. Video arahan itu bagus. Ini Lihat tuh, dia. lihat tuh bawa sepeda yang boah. Oh iya. Timor Leste sudah menjadi tujuan utama perjalanan keluarga Kusmayadi. Mengapa dipilih? Karena kami ingin mengetahui kondisi negara tetangga ini setelah lepas dari Indonesia pada tahun 2002. Kemudian, Hakim dan Sabia pun diharapkan bisa belajar dari Timor Leste. Untuk itu, kami langsung mencari Museum Resistante Timor Leste. Masuk. Museum Resistance sepertinya ingin membuat perjalanan sejarah Timor Leste keluar dari era kolonialisme, yaitu dari masa Portugal dan Indonesia. Dari museum ini, kami belajar untuk bersikap sepakat untuk tidak sepakat. Sebab, sejumlah materi di museum ini hanya diambil dari satu sudut pandang, yaitu warga Timor Leste.
khususnya ketika masih bergabung dengan Indonesia. Sabia dan Hakim sempat protes. Pemahaman lebih mendalam kami dapat setelah mendapat kesempatan untuk berdiskusi dengan dua mantan aktivis kemerdekaan Timur Leste. Menurut mereka, kemerdekaan adalah cara untuk mendapatkan kedamaian. Timor Leste sendiri Itu dia asli Timor deh. Udah jam 8 loh, Bu. Kita sekarang jam 8. Iya tuh, shows different times. Dari museum kami melanjutkan perjalanan ke Cristo Rey, yaitu patung Yesus terbesar di Asia Tenggara. Lokasinya berada di dekat Pantai Dili yang indah. Kita harus naik ke atas bukit untuk mencapai Cristo Rey. Di sepanjang jalan, kita akan melihat perjalanan hidup Yesus. Cristo Rey dibangun pada tahun 1996 atas perintah Presiden Soeharto untuk memperingati 20 tahun Timur bergabung dengan Indonesia. Dari Cristo Rey, petualangan kami di Dili berakhir.